Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Abhinamastu Namo Sidam. Om Sirastu Tatastu Swahe. Om Anubandra Keretawiyantu Wiswata. Yang saya hormati para pinandita lanang istri, yang saya hormati Bapak Pembimas Hindu Kemenak RI Sulawesi Tenggara, yang saya hormati Bapak Ketua PHDI Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang sempat hadir pada malam hari ini, yang saya hormati Ibu Ketua WHDI Kota, Provinsi, Kabupaten yang sempat hadir pada malam ini, yang saya hormati ketua-ketua lembaga, yang lembaga Hindu khususnya yang tidak sempat sebutkan satu persatu, yang saya hormati Bapak Ketua Banjar Sindumerte Kota Kendari selaku pengemong pura Jagadite Kendari, Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia. Sebelumnya Tiang menginformasikan bahwa umat Hindu di Sulawesi Tenggara sudah mempunyai sekolah tinggi agama Hindu yang disingkat dengan STAH, Batara Guru Kendari, yang berlokasi pas di belakang atau di sebelah ini, sebelah tembok. Kebetulan pada tahun ini menerima mahasiswa baru. Gelombang pertama sudah masuk 20 orang, dan gelombang kedua tinggal nunggu. Bagi Bapak Ibu yang punya anak saudara ipar menantu yang tidak kuliah di mana-mana, mari bergabung di STAH Batara Guru Kendari. STAH Batara Guru Kendari membuka program studi namanya Prodi 2, yaitu program studi pendidikan agama Hindu dengan titel SPD, jadi SPD bukan SAG. Nah, kalau yang satunya lagi adalah program studi ilmu komunikasi dengan titel SIKOM. Nah, kami bisa melanjutkan untuk mencarikan beasiswa karena STAH Batara Guru ini sudah mempunyai mahasiswa sebanyak 199 orang. Semuanya mendapat beasiswa atas bantuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi ada beasiswa prestasi. Kalau sekarang tidak ada beasiswa miskin karena dianggap kita semua sudah kaya. Dan ada namanya beasiswa KIP, Kartu Indonesia Pintar. Astungkare untuk STAH Batara Guru ada yang sudah memegang beasiswa KIP sebanyak 33 orang. Itu biasanya seperti bidik misi, jadi ditanggung sampai tamat. Tamatnya harus pas 4 tahun. Kalau lewat, biaya ditiadakan. Nanti mohon Bapak Ibu bisa menyampaikan, kuliahlah di STAH Batara Guru Kendari. Ada selentingan kalau kuliah
di staf agama itu biasanya dibilang mau jadi mangkukah gitu. Nah, kalau menurut saya alangkah indahnya kalau sudah sarjana jadi mangku. Coba dibayangkan kalau ada acara, ya tentang acara apa pasti paling depan dihormati. Yang sucikan para pinanitilan, para pemangku. Sudah sarjana disucikan lagi. Jangan ragu-ragu. Mari bergabung. Jadi informasi karena kadang-kadang di kampung, di kabupaten lain tidak mendengar kalau ada punya sepah. Gedungnya sudah berdiri tegap di belakang, 2 lantai. Dosennya ada yang bergelar profesor, doktor, dan paling kecil magister. Jadi informasi utama biar tidak lama-lama nanti cepat hujan nanti ya. Bapak Ibu Matsya Dharma yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Ide Sang Hyang Widi Wase, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas asung kerto waru nugrahunya, kita semua masih diberikan kesempatan untuk hadir berkumpul di tempat yang suci ini dalam rangka persembahyangan bersama Piwadalan Pura Penataran Agung Jagatite Kendari di hari yang ketiga, dan sebentar lagi langsung dilaksanakan penyinaban. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memberikan Dharma Wacana dengan tema Jadilah Seorang Pengasih. Pengasih artinya orang yang memberikan asih, orang yang sayang, dan orang yang murah hati. Nah, di zaman Kali Yuga ini, menurut buku, bahwa Adharma mempunyai 3 kaki, sedangkan Dharma mempunyai 1 kaki. Artinya, di zaman Kali Yuga ini yang mendominasi itu adalah Adharma, artinya Asuri Sampat. Nah, kalau kita sebagai manusia tidak bisa menangkal, maka kita akan cenderung berbuat adharma. Nah, contoh-contoh adharma itu, yang pertama, Dhammo. Dhammo artinya suka berpura-pura. Di depan kita, dia bicara baik-baik dengan kita. Tetapi di belakang kita, dia ngomong lain-lain. Sekarang dia omongkan orang lain kepada kita, besok kita yang diomongin. Apalagi ibu-ibu yang punya mertuanya cerewet, dia bertemu, halo mek, kengken kabari gitu, becek lo gitu, bang itu pipisi dah setali tau gitu, dikasih 10.000, tapi begitu pergi, nenek lampir gitu. Ya, jadi tidak ikhlas dia itu, ya, jadi dia pura-pura. Yang kedua, darpo. Darpo artinya sombong. Banyak yang menjadikan orang itu sombong. Karena cantik, karena ganteng, dia juga bisa sombong. Karena kaya, dia bisa sombong. Atau sugih. Padahal sudah dipesan sama Widi-Widiana dalam bentuk lagu. Pasti bapak-bapak, ibu-ibu pasti tahu itu. Sing dadi sombong-sombong, pare dadi anak sugih, sebene sing dadi tole.
Betragat mekengan mare hidup kuangan hidup mula perjuangan mati sing ngabeempugan kuning empugan ya empugan itu emas kalau mati sing emas gitu. Katanya uang bukan segalanya, tapi segalanya menggunakan uang. Gitu kan? Tidak bisa kita hidup dengan tanpa uang. Jangan nanti anak-anak muda tiang lakar setia ajak beli, yang penting beli selalu bersama tiang. Gak ada itu. Tidak bisa sekarang kita hidup dengan cinta saja, tidak bisa. Harus ada uang. Karena lege nganten cuma 3 hari maka telur lang abang bahas mulih contoh megerengan kayak. Nah untuk itu bagaimana cara menangkal semua itu maka kita harus menjadi prema murti artinya sebagai orang penyayang dan menjadi kesana murti menjadi orang yang sabar, yang pemaaf. Nah, untuk itu di dalam kita hidup di zaman Kaliuga ini, apa yang semestinya kita lakukan? Yang pertama, japa. Japa itu adalah melantunkan kidung-kidung suci atau mantra-mantra suci tentang Tuhan. Di dalam kitab suci juga dikatakan mapaluiluining kojaran sang yang mantra japa ngarani. Dengan mengulang-ulang mantra suci Tuhan dengan sungguh-sungguh maka kita akan mendapatkan vibrasi suci dari Tuhan. Misalnya setiap napas kita menyebut mantra itu. Om berdua swaha tat sawiturareniam bargo dewa syodimahi diyo yona pracodaya. Terus setiap kita berbicara ucapkan itu. Misalnya sedang naik mobil sambil jalan kita astongkara kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh maka selamat di jalan. Dan kita harus juga menyebut nama Tuhan. Om Namah Shivaya, 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 Om Namah Shivaya. Sebut begitu. Jadi akan membantu kita untuk hidup bahagia, senang. Kita tidak sempat lagi berbicara yang bukan-bukan. Coba kalau tidak kita kendalikan bibir kita. Nah lewat itu gobannya gitu. Yang sebelum menghitung saham, yang sebelum beringat gitu. Itu jadi itulah cara mengendalikan diri. Nah, ketika kita hidup di zaman sekarang, maka kita harus selalu berpikiran yang positif. Apabila kita dirasuki oleh Dharma, Asuri Sampat, maka hanya kejelekan orang yang bisa dilihat. Baik-baiknya tidak pernah dilihat. Ada cerita yang saya ambil dalam Mahabharata. Suatu hari ada upacara atau pesta di Istana Pura. Hadir di sana Duryodhana dan Yudhistira.
Nah, dia duduklah di sampingnya Sri Krishna. Tamu-tamu juga banyak sebagai tamu undangan raja. Ketika berbincang-bincang, Sang Krishna bertanya kepada Duryodhana, "Hai Duryodhana, kira-kira manakah raja yang hadir ini yang hebat atau yang punya kelebihan?" Jawabannya Duryodhana, Tuan, tidak ada yang hebat, yang tidak ada yang bisa melebihi kehebatan saya. Dia bilang gitu. Satu persatu raja yang hadir itu dicari cacat celahnya. Datang raja pertama, kalau ini, itu Tuan, botak itu. Dia bilang botak rajanya, gara-gara tidak punya rambut. Datang lagi satu, kalau ini, itu bungkuk orangnya, tidak ada itu hebatnya. Gitu. Datang lagi yang kurus, apalagi itu yang kerempeng, tidak ada, saya lebih unggul gitu. Nah, karena dia sudah ditutupi oleh Asuri Sampat, hanya jeleknya yang dicari, bukan baik-baiknya. Nah, selanjutnya Krishna ini bertanya kepada Yudhistira, "Hai Yudhistira, ingin ratu?" Dari jawabannya sudah begitu. Mana kira-kira raja ini yang hebat? Itu yang kira semua hebat, tidak ada yang tidak hebat. Berbalik 180 derajat Duryodhana dengan Yudhistira, karena Yudhistira itu adalah orang yang menghormati orang lain. Nah, Bapak Ibu, umat sedama yang saya hormati, pada zaman Kaliuga ini, apa yang kita harus lakukan? Di dalam kitab Dharma Sastra, dalam sloka 1, bab 1, sloka 86 dikatakan, "Tapah param kertayugi, Tretya Jnana Discatur, Utara Yuda Iyatnya Misatur, Danam Ekam Kalayugi." Artinya, ketika zaman Kertayuga, maka yang bisa dilakukan adalah dengan tapa menahan diri. Di zaman Tretayuga, kita beragama dengan ilmu pengetahuan. Ketika zaman Dwapara, zaman gonjang ganjing, ada kini ada gitu, kita beragama dengan iyatnya. Nah, ketika zaman Kaliuga, yang paling utama itu adalah Danam Ekam Kalayugi, yaitu berdana punya. Berdana punya itu tidak harus dengan harta benda. Berdana punya itu bisa dengan pikiran, memberikan pikiran. Ini kenyang, ini purane jadi kenyang. Ini tambah jangan pelinggih, ini memesonnya, itu pikiran. Kalau tidak punya pikiran, pakai tenaga. Tenaga pakai gotong royong, ikut sama-sama membersihkan pura. Nah, kalau tidak punya tenaga, pakai uang, harta. Kalau berdana punya itu tidak harus banyak, tidak harus sedikit, tetapi mantap, sedikit tetapi ikhlas. Nah, di dalam kitab Sarasa Muscaya sloka 184, di sana ada tersirat, "Ya dia pernah kedikihkan dada, ngamang niwe kaya agon palanike." Walaupun sedikit pemberian itu, tetapi kalau diberikan dengan cara ikhlas, besar pahalanya. Ia dia pernah kulihatui mangkul kampu, ia nantuk dengannya ya nisbale ike. Walaupun besar pemberian itu, tetapi kalau tidak ikhlas, tidak ada pahalanya.
apalagi uang yang diberikan dari hasil korupsi. Nisbale kealingan yuk tan si gede anu haru kurang gede ninggal pale. Artinya bukan karena yang besarnya atau yang kecilnya menyebabkan ada pahala, tetapi karena ikhlas dan tidak ikhlasnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka sebelum saya tutup Dharma Wacana ini, maka saya akan melantunkan satu sloka yang saya kutip dari kitab Niti Sastra Adiaya 2 sloka 5. Tidak ada sahabat yang melebihi ilmu pengetahuan yang tinggi. Tidak ada musuh yang melebihi musuh dalam diri kita. Mapare tongannya rihati, jadi dekat pada diri kita. Tidak ada kasih sayang yang melebihi kasih sayang orang tua kepada anaknya. Tidak ada yang sakti melawan dusta. Batara Bendera pun tidak bisa menahannya. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Bila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Titiang saking kelungkung ke Amlepuri, ining kirang langkung, titiang lunas ampur, titiang sinap antuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.